Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Manajemen Siswa akan menjelaskan materi tentang penghimpunan ZIS, zakat, infak, dan sedekah. Berikut materinya. Pertama, pengertian fundraising atau penghimpunan dana. Dalam Kamus Inggris Indonesia, fundraising diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana. Sedangkan dalam KBBI yang dimaksud dengan penghimpunan dana adalah proses cara perbuatan mengumpulkan, penghimpun atau penyerahan. Fundraising secara istilah adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzaki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana, zakat, infak, dan sedekahnya kepada lembaga pengelola ZIS. Dalam fundraising selalu ada proses mempengaruhi. Proses ini meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengiming-imingi. Juga termasuk melakukan penguatan atau stressing jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan, sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk membayar zakat. Kedua, tujuan penghimpunan dana. Lebih lengkapnya, beberapa tujuan fundraising bagi lembaga amil zakat, infak, dan sedekah adalah sebagai berikut. Pertama, menghimpun dana, yang merupakan tujuan yang paling mendasar. Dana yang dimaksud di sini adalah pertama, dana zakat itu sendiri, dan kedua, dana operasi pengelolaan zakat. Tujuan ini menjadi yang paling pertama dan utama sebab pada akhirnya, apabila fundraising alias pengumpulan dana tidak menghasilkan dana, maka tidak akan ada sumber daya. Maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah. Kedua, menghimpun muzaki. Untuk dapat menambah jumlah donasi maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap muzaki atau menambah jumlah muzaki baru. Di antara kedua pilihan ini maka menambah jumlah muzaki adalah cara yang relatif lebih mudah daripada menaikkan jumlah donasi. Dengan alasan ini maka mau tidak mau fundraising dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah jumlah muzaki. Ketiga, menghimpun volunteer dan pendukung. Mereka ini merupakan seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas fundraising yang dilakukan organisasi pengelola dana ZIS. Nah, jika mereka memiliki kesan yang positif dan bersimpati terhadap lembaga tadi, maka mereka akan menjadi simpatisan atau pendukung. Dengan adanya kelompok ini, maka kita telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktivitas fundraising. Keempat, meningkatkan atau membangun citra lembaga. Citra lembaga dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kesan dan dampak positif. Lalu diharapkan setiap orang akan memberikan timbal balik yang positif pula. Dengan citra yang baik akan sangat mudah sekali untuk mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga. Kelima, menjaga loyalitas muzaki dan donatur. Agar selalu memberikan bantuan pada lazis merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang. Hal ini dapat ditempuh dengan memberikan kepuasan kepada muzaki dan donatur dengan pelayanan, program, dan operasional lazis. Ketiga, strategi penghimpunan dana. Setelah kita memahami bagaimana pentingnya sebuah fundraising, maka pertanyaan berikutnya yang muncul adalah bagaimana agar calon muzaki terpengaruh dan mau memberikan dananya kepada lembaga amil zakat, infak, dan sedekah. Maka lazis memerlukan strategi penghimpunan ZIS. Namun, strategi saja tidak cukup, dibutuhkan pengaturan atau manajemen yang memungkinkan perusahaan atau lembaga mencapai tujuan. Dengan manajemen strategi, agar strategi perusahaan atau lembaga dapat terlaksana dengan baik. Fred R. David menjelaskan bahwa proses manajemen strategi itu memiliki 3 tahap. Yang pertama, perumusan strategi, mencakup kegiatan pengembangan tujuan mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan kelemahan secara internal. Yang kedua, implementasi strategi. Dalam tahap ini sangat dibutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh anggota organisasi. Yang ketiga, evaluasi strategi diperlukan untuk memastikan kesesuaian tujuan dan realitas serta menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali ke depannya. Selain 3 tahap tadi, adapun unsur-unsur dalam kegiatan fundraising. A. Analisis kebutuhan, kepercayaan, dan layanan yang berkualitas merupakan kebutuhan donatur dan muzaki yang dipenuhi oleh lazis yang berisi tentang kesesuaian dengan syariah.
B. Segmentasi. Dalam pengelolaan zakat yang dimaksud segmentasi adalah donatur dan muzaki yang berperan sebagai upaya fundraising dalam mempermudah lazis untuk menentukan langkah-langkah yang akan datang. C. Identifikasi profil donatur. Calon donatur difungsikan untuk mengetahui lebih awal identitas calon donatur itu sendiri. D. Positioning. Diartikan sebagai upaya untuk membangun dan mendapatkan kepercayaan diri para donatur dan masyarakat umum. E. Produk. Berupa program yang ditawarkan kepada calon donatur. F. Promosi, yakni penginformasian dari lembaga kepada calon donatur mengenai produk atau program yang ditawarkan. G. Maintenance adalah upaya lembaga untuk senantiasa menjalin hubungan dengan donatur dan muzaki dengan harapan adanya loyalitas dalam rangka meningkatkan perkembangan lembaga. Dalam strategi penghimpunan ZIS juga perlu diperhatikan penggunaan metode. Metode yang dimaksud adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat. Metode fundraising harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan, dan manfaat lebih bagi masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu yang pertama, direct fundraising, merupakan metode yang menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti direct mail, direct advertising, dan presentasi langsung. Metode kedua yaitu indirect fundraising, merupakan metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Contoh, image company, penyelenggara event, menjalin relasi, dan lain-lain. Kedua metode ini harus dapat digunakan secara fleksibel. Semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode ini. Keempat, kendala dan solusi dalam penghimpunan dana ZIS. Di Indonesia sendiri sudah banyak lembaga amil zakat, infak, dan sedekah. Keseluruhan lazis yang sudah bersertifikasi adalah 18 termasuk Basnas. Adapun potensi bakat zakat Indonesia yang sangat besar, bahkan angkanya mencapai 238 triliun rupiah. Tetapi sayangnya dari potensi yang sangat besar tersebut, baru 3,5% atau sekitar 8 triliun yang bisa dikelola. Rendahnya hasil penghimpunan zakat mengisyaratkan adanya permasalahan dalam penghimpunan zakat tersebut, sehingga hasilnya kurang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengumpulan zakat sehingga hasilnya masih minim. Di antaranya, pertama, pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang kewajiban zakat masih rendah dibandingkan pemahaman mereka tentang sholat, puasa, dan kewajiban lainnya. Kedua, konsep fikih zakat yang dipahami masyarakat kurang mendalam sehingga banyak sumber dana zakat yang belum tergali. Ketiga, perbenturan kepentingan antar lazis yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya persaingan secara tidak sehat karena merasa lahan terganggu sehingga antar lazis terkesan berjalan sendiri-sendiri. Keempat, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola karena dipandang belum amanah. Kelima, masih adanya kelemahan pada aspek SDM pengelola zakat, misalnya minimnya tenaga profesional. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, lembaga pengelolaan zakat perlu melakukan beberapa hal. Pertama, sosialisasi dan penyuluhan. Sosialisasi dan penyuluhan tentang zakat perlu dilakukan karena masih beragamnya tingkat pemahaman calon muzaki tentang zakat. Kenyataannya yang terjadi, tema tentang zakat kurang banyak dibicarakan oleh penceramah. Pemerintah juga kurang memberikan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat. Pemerintah hendaknya memiliki political will untuk pengembangan zakat dengan memberikan porsi anggaran untuk sosialisasi dan penyuluhan zakat, baik lewat ceramah, semidar, media massa seperti televisi sehingga dapat menjangkau ke seluruh penjuru dan seluruh lapisan masyarakat. Kedua, menimbulkan motivasi.
Lazis perlu motivasi calon muzaki untuk membayar zakat. Motivasi zakat dengan menampilkan keutamaan, hikmah dan tujuan zakat bagi muzaki, mustahik, dan bagi masyarakat. Motivasi zakat perlu disampaikan dengan kemasan atau cara menarik dan menyentuh. Ketiga, membangun silaturahmi. Lazis harus menjalin silaturahmi dengan seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat, pemerintah, akademisi, praktisi, calon muzaki, dan mustahik. Selain sebagai wadah sosialisasi program lembaga, juga untuk meminta saran dan masukan dari stakeholder agar yang dilakukan lembaga pengelola zakat sesuai dengan harapan kebutuhan stakeholder. Yang dalam hal ini adalah muzaki, mustahik, dan masyarakat. Keempat, transparansi. Transparansi merupakan hal yang penting dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, karena pengelolaan yang transparan mendatangkan kepercayaan dari muzaki dan mustahik, dan hal tersebut merupakan kampanye gratis bagi lembaga untuk menjaring donor baru dan calon muzaki yang baru untuk lembaga pengelola zakat.